Selamat hari Sabtu, para sahabat trader semua. Seperti biasa, hari ini saya akan memberikan analisa mingguan. Karena kebetulan kemarin adalah hari Jumat, yaitu hari penutupan minggu juga. Dan sebelumnya saya juga sudah memberikan analisa mingguan juga di minggu lalu. Sekitar 80% tepat seperti itu. Nah, bagaimana dengan minggu depan? Nah, ini juga kita tergantung dengan candle atau pattern dari chart yang diberikan dan juga analisa secara teknikal yang akan kita cari tahu. Nah, sebelum itu kita bisa kembali mereview chart bulanan. Di mana chart bulanan ini kemarin sudah saya katakan bahwa ini ada indikasi double top. Ini kalau kawan-kawan lihat semuanya ini ada garis ya, garis resisten yang kemudian telah dikonfirmasi dua kali, ini sekali kemudian gagal, kemudian sekali lagi kemudian gagal, dan ini menjadi double top. Biasanya setelah double top ada kemungkinan untuk turun. Dan di sini juga kemarin saya memberikan garis sebagai garis support. Nah, ini garis support atau ini. Nah, ini garis support yang mengindikasi double top tersebut. Jadi setelah dia bullish, kemudian dia double top, kemudian dia menembus garis support yang kemudian akan menjadi resisten baru. Tetapi awal Oktober kita sudah tahu ya, sejak tanggal 3 sampai dengan kemarin itu cenderung bullish. Nah, cenderung bullishnya karena apa? Karena seperti kita lihat di yang time frame mingguan, kemarin sudah saya sebutkan bahwa kemarin pada saat penutupan minggu memang ada candlestick dengan pattern seperti ini. Dan saya juga sudah menyebutkan contohnya di beberapa hal yang sama ketika setelah candle bearish kemudian muncul candle bullish yang seperti ini. Nah, seperti ini biasanya akan naik walaupun sedikit. Ini ada contoh ke satu, maaf, ini adalah contoh yang sebelumnya, kemudian ini juga contoh lagi yang sama. Nah, dia akan naik, kemudian walaupun pada akhirnya dia akan turun kembali. Nah, kemudian juga ada lagi yang sama, itu juga ini juga sama. Setelah turun, dia ada naik, walaupun kemudian turun lagi, cuma dia akan naik lagi. Nah, tapi ini semua terbentuk pada saat masih di level di atas support. Nah, kemudian bagaimana jika nantinya untuk bulan Oktober ini bagaimana pergerakannya, karena ini sudah menembus garis support yang kemudian menjadi resisten baru. Ini belum bisa kita katakan sebagai ini sudah menembus garis resisten ya, menembus garis ini, karena ini belum penutupan, ini sudah penutupan minggu, tetapi nanti bisa jadi akan turun seperti itu. Nah, tapi lagi-lagi kita tuh tidak bisa hanya tergantung pada satu indikator, yaitu dari candlestick. Gitu. Kita juga harus melihat dari beberapa perhitungan teknikal lainnya. Gitu. Nah, biasanya untuk perhitungan teknikal lainnya saya menggunakan garis-garis, perhitungan garis-garis dari Fibonacci retracement dan juga Fibonacci expansion. Nah, mungkin kita bisa delete dulu ya beberapa ya, supaya bisa reset lagi. Oh, tidak bisa. Oke. Ya, baik. Biasanya untuk melihat analisa mingguan, saya akan ke time frame yang 4 jam. Nah, kalau di time frame 4 jam, kita bisa tahu bahwa selama dari seminggu ini, dari sini ya, seminggu ini kan dari tanggal 3 ya, frame-nya dari tanggal 3 yang ini, sampai ke sini yang baru ditutup kemarin. Nah,
Biasanya sebelum saya menarik garis, tentu saja saya akan memberikan garis zigzag. Nah, untuk garis zigzag, kawan-kawan bisa langsung ke indikator, kemudian ke custom, kemudian ke zigzag. Nah, ini supaya kelihatan, saya ganti dulu warnanya menjadi putih. Kemudian lebarnya saya pilih yang nomor 3. Nah, kawan-kawan, saya sudah sering mengatakan apa sih gunanya garis zigzag ini. Sebenarnya gunanya untuk memberitahu kita tentang titik-titik terendah dan tertinggi yang terbentuk dari pola grafik yang sudah ada, gitu. Biasanya lebih tepat kita menggunakan bantuan garis zigzag seperti ini daripada kita mengira-ngira sendiri garis tertinggi mana yang harus kita tarik. Seperti itu. Nah, pertama, setelah sudah menarik garis zigzag, seperti biasa saya akan menarik garis Fibonacci retracement. Nah, untuk menarik garis Fibonacci retracement bisa lewat toolbar yang di sini atau bisa juga lewat insert, kemudian Fibonacci, pilih yang retracement. Nah, ini saya tarik dari titik yang terendah. Mungkin saya bisa zoom out dulu ya. Nah, ya, ini masih yang titik terendah, kemudian ini titik tertinggi yang terbentuk terakhir. Nah, ini saya tarik dari sini ke sini. Oke. Nah, dari sini sebenarnya terlihat juga ada beberapa level-level konfirmasi yang terbentuk, seperti di daerah antara 50 dan 61 ini. Kemudian dia menembus lurus melewati sampai dengan selanjutnya, kemudian ada level-level konfirmasi di area 23.6 ini dan juga di sini. Gitu. Nah, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, biasanya saya tidak hanya bergantung pada satu Fibonacci ini, tapi saya juga bergantung pada mengkombinasikannya dengan Fibonacci expansion. Gunanya untuk apa? Yaitu supaya saya bisa melihat garis-garis yang lain yang ada kemungkinan itu menjadi level support atau resisten yang terbentuk. Nah, saya zoom out lagi. Nah, saya klik di insert Fibonacci, kemudian pilih expansion di sini. Nah, ketika saya ingin mencari titik low, maka yang akan saya lakukan adalah saya menaruh Fibonacci expansion yang titik pertama pada titik high yang kedua yang terbentuk, yaitu yang ini. Nah, saya dari sini, kemudian saya tarik sini. Nah, kemudian saya tarik yang ini ke sini. Nah, sehingga ini bisa diketahui ya bahwa ini adalah titik support yang kita antisipasi berikutnya. Kemudian untuk membentuk titik high atau titik resisten yang tersembunyi juga melalui Fibonacci expansion, kita bisa menggunakan low low yang terbentuk kedua terakhir. Jadi saya tarik dari sini, kemudian ke sini. Nah, yang titik high yang terakhir, kemudian yang titik terakhir saya tempatkan di low yang selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini bisa saya bilang memang kalau di sini menurut saya kemungkinannya masih dua ya. Dalam arti ini titik kemungkinan karena ini bertumbukan sama ya, bertumbukan hampir mendekati dari titik Fibonacci retracement yang nomor 61 yang garis 61.8, dan juga ada yang sama-sama ini juga. Nah, ini bisa jadi sinyal sebagai bahwa ketika nanti turun, kemungkinan ada level koreksi di bagian ini. Nah, di bagian ini
Saya tandai. Nah, kemungkinan ada level koreksi di sekitar sini. Level koreksi. Kemungkinan akan ada level koreksi di daerah sini. Nah, tapi kalau misalnya dia turun lagi melewati level koreksi ini, dia juga akan ada level koreksi kedua, yaitu yang ini. Bukan berarti dia akan terjun bebas. Jadi ada beberapa koreksi yang ketika dia nanti melewati sini, dia juga akan masih tertahan di level ini, karena ini ada indikasi kuat bahwa ini juga karena ada dua ini ya, dikuatkan oleh dua level Fibonacci baik retracement maupun yang expansion. Nah, ini juga perlu hati-hati berarti. Nah, ini ada level koreksi. Level koreksi yang kedua. Nah, level koreksi ini untuk indikator apa? Terutama untuk yang bermainnya mungkin lebih ke mingguan dan bulanan, mungkin bisa mulai memikirkan untuk membuy limit di sekitar sini. Kemudian nanti tentu aja ada stop loss ya. Jadi jika gagal, mungkin bisa dikoreksi lagi untuk buy limit di sekitar sini, area sini. Nah, coba kita bandingkan dengan yang ya, ini level koreksi ini sebenarnya level koreksi yang ini sangat sangat nah level koreksi yang sebelah sini ya, ini saya tandain warna merah ini. Nah, ini kalau dilihat sebenarnya level koreksinya mungkin ada tiga, tidak cuma dua ya. Nah, yang pertama tentu saja yang level pada saat kita mencapai double top ini, kemudian ini ada resisten di sini. Nah, ini level koreksi juga. Kemudian level koreksi kedua, ini kalau di chart yang mingguan, level koreksi kedua ini juga masih, ini kok kelihatan kenapa ini jadi level koreksi, karena mungkin ini ada indikasi koreksi di historical sebelumnya di level yang ini. Nah, kemudian level koreksi yang kedua di sini, nah ini juga ada indikatornya. Ini kalau kita bisa lihat kenapa kok di sana mungkin terbentuk level koreksi, karena previous sejarah sebelumnya. Jadi di sini juga pernah ada level koreksi. Nah, kemudian di sini pada time frame yang tahun 2020 ya ini sebelumnya ini juga terjadi koreksi juga di sini. Kita kembali lagi ke H4. Nah, nah ini yang tadi saya sebut sebagai level koreksi, ini juga akan saya tandai untuk berhati-hati juga di area ini. Nah, ya. Ini mungkin saya naikkan ya, ini level koreksi 1, ini kemudian level koreksi 2, ini level koreksi 3. Nah, saya memang dari kemarin sebenarnya ada sedikit feeling bahwa memang untuk turun nih memang sudah sulit sekali ya. Ini mungkin kita bisa buktikan, coba kita tambahkan indikator William percentage range. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya katakan, kenapa kok saya melihat bahwa ini ada indikasi memang di
untuk turun agak susah karena memang di dalam William percentage indikator saja itu sudah memasuki masa jenuh jual. Dalam arti memang masih ada kemungkinan untuk naik lagi. Seperti itu. Jadi masih dalam masa jenuh. Ini sudah memasuki level 80 ke 100 ya, artinya sudah oversell begitu. Jadi mungkin akan ada sedikit, kalau turun ke bawah mungkin lebih sulit begitu daripada turun ke atas. Maksudnya lebih sulit adalah dia bisa turun ke bawah tetapi nggak bisa yang punya candlestick panjang atau over antusias untuk menjual. Mungkin ketika nanti saya kecilkan dulu. Nah, mungkin ketika nanti turun, dia akan kemudian tertahan di sini. Nanti turun, mungkin akan ada level koreksi di sekitar sini, kemudian nanti naik lagi. Kemudian nanti misalnya berhasil turun juga dia mungkin akan tertahan di sini. Jadi tidak bisa mulus langsung, ini perkiraan saja ya, mungkin tidak bisa langsung mulus langsung turun seperti itu. Akan ada beberapa proses koreksi-koreksi yang akan terjadi. Lalu bagaimana jika nanti tidak di sini tapi breakout langsung ke sini. Nah, ketika breakout langsung ke sini juga sebenarnya kita juga perlu hati-hati sekali lagi untuk breakout apakah kita langsung beli gitu. Kita harus lihat juga ke level ke time frame yang lebih besar, yaitu yang saya tadi sebut untuk bulanan. Karena sudah ada indikasi double top, kita juga harus hati-hati. Nah, intinya pada saat action, terutama untuk yang trader harian, yang day trading, itu juga harus mempertimbangkan analisa-analisa harian yang terbentuk. Jadi mungkin pada saat mingguan ini kita bisa tentukan beberapa level-level yang harus kita lebih perhatikan. Tetapi untuk actionnya di mana harus buy, di mana harus sell, kapan harus buy dan kapan harus sell itu lebih ke harian, analisa harian. Seperti itu. Nah, kemudian apa kesimpulannya untuk minggu depan atau minggu ke mulai dari tanggal hari Senin depan ini, mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Nah, kalau kesimpulan saya masih tetap sama. Memang mungkin ada koreksi untuk minggu ini, untuk minggu depan ya. Ini karena yang terbentuk adalah candle seperti ini, saya besarkan dulu ya. Nah, untuk minggu ini bagaimana? Nah, ini karena setelah kemarin penutupan 2 minggu yang lalu seperti ini, kemudian disusul dengan candle seperti ini. Nah, ini ada dua kemungkinan dari historical yang terbentuk sebelumnya dengan candle yang sama. Ada kemungkinan dia akan menyerupai yang ini. Ulang lagi. Menyerupai yang ini, pattern yang ini, karena ini sama ya. Tapi juga ada kemungkinan dia menyerupai pattern yang ini. Nah, jadi dia bisa juga turun. Tapi kalau nanti dia berhasil turun, setelah dia melewati ini, berhasil turun seperti itu, maka dia tidak bisa semata-mata langsung turun gitu, langsung terjun bebas. Seperti itu. Nah, tapi nanti mungkin setelah melewati level koreksi yang kedua, mungkin setelah melewati koreksi kedua akan lebih mudah turun. Jadi akan trennya akan turun terus sampai dengan beberapa minggu. Nah, hanya saja untuk yang minggu depan masih kita perlu hati-hati lagi karena memang kenyataannya ini masih kita ini seperti candle-nya ini yang terbentuk ini masih pada sekitaran pas banget di garis support
atau garis resisten yang baru, support yang lama yang terbentuk di sebelumnya, atau resisten yang baru karena ini sudah pernah breakout dari garis 1688 ini. Tetap harus berhati-hati, kemungkinannya tetap bisa dua, naik atau turun. Tapi untuk misalnya kalau memang untuk trader mingguan mungkin bisa lihat lagi, bisa untuk buy, tapi mungkin tidak harus hati-hati juga untuk memasang stop loss, karena ini seperti saya melihatnya seperti melihat dua probability, memang ada 50-50 begitu, dia bisa naik bisa turun ya, karena yang saya sebutkan tadi kenyataannya memang ini kita sedang ada di area ini nih. Nah, ini mungkin saya bisa ini rectangle yang mana ini tadi ya? Oh, rectangle yang ini mungkin. Rectangle ini. Nah, nah emang kenyataannya kita memang sedang bermain di sini. Pas banget di garis. Nah, ini emang kenyataannya kita memang sedang ada di level yang entah ini adalah level koreksi ataukah ini breakout pada support time frame yang terbesar. Jadi masih harus perlu hati-hati. Nanti pada saat kita sudah tahu bahwa candle selanjutnya di level mingguan adalah sudah pas di atas ini, di atas garis 1688.11, maka kita bisa pastikan bahwa koreksinya gagal untuk yang kemarin. Jadi kemungkinan bisa naik gitu. Tetapi jika di penutupan kemudian dia bergerak lagi melewati garis 1688, nah kita perlu hati-hati. Berarti itu bisa jadi memang pembentukan tren bearish yang baru setelah tren bullish yang sementara ini. Demikian analisa dari saya. Tetap berhati-hati. Seperti yang saya katakan sebelumnya, orang yang sukses adalah orang yang terus berhati-hati. Gitu. Untuk mengetahui kapan harus buy, kapan harus sell, sekali lagi itu tergantung dari analisa harian, terutama untuk daily trader. Kita harus tetap berhati-hati dengan analisa harian, karena lagi-lagi itu tergantung dengan pasar yang akan terbentuk nanti di minggu depan seperti apa, dan juga tentu saja berita yang akan terjadi akan sangat berpengaruh. Baik, terima kasih. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan trader, selamat berakhir pekan dengan keluarga. Terima kasih.